Update Sport kembali hadir menjumpai Anda pada pagi hari ini, Senin 19 September 2022. Dalam beberapa waktu ke depan, ada sejumlah berita olahraga terkini yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya, Yesi Winata, kita jelang live update sport selengkapnya. Din Denam selaku pelatih timnas U20 Vietnam menyebut bahwa faktor mental yang menjadi alasan utama timnya kalah dari timnas U20 Indonesia. Timnas U20 Indonesia sukses memetik kemenangan atas timnas U20 Vietnam 3-2 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 18 September 2022. 3 gol timnas U20 Indonesia diciptakan oleh Marcelino Ferdinand pada menit ke-59, Muhammad Ferrari menit ke-81 dan Rabani Tasnim menit ke-84. Sementara 1 gol timnas U20 Vietnam tercetak berkat gol bunuh diri dari Muhammad Ferrari menit ke-65 dan gol kedua oleh Dinh Xuan Tien menit ke-78. Pertandingan berlangsung penuh drama di mana Indonesia unggul lebih dahulu lalu dibalik diungguli hingga ketinggalan 1-2. Timnas U20 Indonesia akhirnya bisa membalik keadaan lagi hingga mengunci kemenangan 3-2 atas Vietnam. Pelatih Vietnam Din Denam pertama-tama mengucapkan selamat untuk Indonesia yang memenangi laga dan lolos langsung ke putaran final Piala Asia U20 2023. Ia menambahkan bahwa pertandingan untuk match berjalan dengan sangat seru dan begitu penuh drama yang terjadi. Din Denam menyebutkan bila faktor utama Vietnam kalah adalah dari aspek mental para pemain atau sisi fisik. Gol yang meruntuhkan mental pemain Vietnam adalah gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Muhammad Ferrari pada menit ke-81. Setelah gol dari Ferrari, Din Denam menyebut jika timnya tidak mampu mengontrol pertandingan dan juga gagal mempraktekkan instruksi. Di sisi lain, Din Denam sangat menikmati pertandingan, bahkan menyatakan bila sama sekali tidak merasa diteror oleh pendukung Indonesia. Meski ditaklukkan timnas U20 Indonesia, tim besutan Din Denam tetap lolos ke Piala Asia U20 2023 ke Uzbekistan dengan status runner-up terbaik babak kualifikasi. Timnas U20 Vietnam untuk sementara menempati puncak klasemen runner-up terbaik dan mengoleksi 6 poin dari 3 pertandingan. Ada 4 fakta menarik dari hasil timnas U20 Indonesia versus Vietnam di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Dari pergantian Jitu sang juru taktik Sinteyong hingga pemain timnas U20 Indonesia yang memiliki mental baja. Timnas U20 Indonesia sukses meraih kemenangan 3-2 atas Vietnam di laga terakhir grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023 pada Minggu 18 September 2022
malam waktu Indonesia Barat. Sempat tertinggal 1-2, Garuda Muda sukses membalikan keadaan lewat gol-gol yang diciptakan oleh Marcelino Ferdinand, Muhammad Ferrari, dan Rabani Tasnim. Selain sukses melaju ke putaran final Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan, terdapat fakta lain yang tersaji pada hasil Timnas U19 Indonesia versus Vietnam. Pertama, ada sebuah pergantian jitu yang dilakukan sang pelatih Sinteyong. Kemenangan Indonesia tidak terlepas dari kecerdasan sang juru taktik untuk melakukan pergantian pemain dan kontra strategi. 3 pemain yang ia masukkan ke babak kedua, Marcelino Ferdinand, Rabani Tasnim, dan Alfrianto Nico, menjadi aktor dari kesuksesan Timnas U20 memetik 3 poin. Marcelino mampu menjadi pembeda dengan gol yang ia ciptakan di menit ke-49 dan mampu membawa Timnas U20 unggul. Lalu kerjasama Rabani Tasnim dan Alfrianto Nico adalah yang paling krusial. Di saat semua mengira laga akan berakhir dengan skor 2-2, tetapi di penghujung babak kedua, asis cantik Nico kepada Rabani membawa Indonesia menorehkan comeback sekaligus lolos ke Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan dengan kepala tegak. Kedua, Marcelino merupakan super sub. 2 laga beruntun, Sinteyong memutuskan untuk menyimpan sang andalan Marcelino Ferdinand di bangku cadangan. Hasilnya pun istimewa. Sebelum menjadi pemecah kebuntuan melawan Vietnam, di laga sebelumnya ia juga mampu sukses mencetak gol saat menghancurkan Hong Kong dengan skor 5-1. Marcelino yang masuk ke babak kedua sukses mencatatkan namanya di papan skor untuk dimasukkan. Kala itu eksekusi penalti di menit ke-89 sukses melengkapi pesta Indonesia ke gawang Hong Kong. Di laga terakhir melawan Vietnam, Marcelino Ferdinand kembali mampu menjadi pembeda dengan gol yang ia ciptakan. Status baru sebagai super sub patut dinobatkan untuk Marcelino dengan torehan 2 gol saat masuk dari bangku cadangan. Ketiga, ada gocekan Nico dan gol mudah dari Rabani Tasnim. Alfrianto Nico paham betul dengan atribut yang ia miliki. Ia membuat sisi kanan Timnas U20 Indonesia hidup saat ia dimasukkan. 1 asis cantik lewat gocekan mautnya sukses menjadi kunci dari kemenangan Indonesia. Tidak hanya perihal menggocek bola, keputusannya untuk memberi umpan kepada Rabani juga menjadi hal yang patut dipuji. Alhasil dengan tenang Rabani yang muncul ke tiang jauh mampu dengan mudah menceploskan bola ke gawang Vietnam. Lalu terakhir yang keempat, Timnas U20 Indonesia yang memiliki mental baja. Mental baja Garuda Muda sempat tertinggal 1-2 di menit ke-80, namun selang 5 menit, Timnas U20 Indonesia sukses membalikan keadaan menjadi 3-2. Comeback tersebut menunjukkan bahwa anak asuh Sinteyong ini memiliki mental baja. Garuda Muda tidak mudah panik kala harus mengejar defisit gol atas Vietnam. Justru sebaliknya, mereka mampu mengimplementasikan kemauan Sinteyong dengan bermain memaksimalkan lebar lapangan. Sentuhan pelatih Sinteyong itu benar-benar mampu menggodok mental para pemainnya untuk selalu tenang perihal menghadapi situasi sulit.
Suasana ruang ganti Timnas U20 Indonesia seusai mengalahkan Timnas U20 Vietnam di ajang kualifikasi Piala Asia U20 2023. Timnas U20 Indonesia sukses memetik kemenangan atas Timnas U20 Vietnam di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Minggu 18 September 2022. 3 gol Timnas Indonesia dilesakkan oleh Marcelino Ferdinand menit ke-59, Muhammad Ferrari menit ke-81, dan Rabani Tasnim menit ke-84. Sedangkan 2 gol Timnas Vietnam tercipta berkat gol bunuh diri Marcelino Ferdinand pada menit ke-59 dan lesakan Din Xuan Tien menit ke-78. Kegembiraan adalah suasana yang pantas untuk menggambarkan kemenangan Timnas U20 Indonesia atas Vietnam. Dan suasana kegembiraan tersebut terjadi di ruang ganti pemain Timnas U20 Indonesia. Video 20 detik kegembiraan Timnas U20 Indonesia yang diposting oleh Muhammad Iriawan selaku Ketua Umum PSSI. Terlihat Marcelino Ferdinand tanpa mengenakan kaos yang awalnya mengucapkan hu ale 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 dengan suara rendah sontak diikuti rekan-rekannya. Seluruh pemain Timnas U20 Indonesia beserta tim kepelatihan kemudian bersorak dengan kalimat yang sama dengan Marcelino. Raut wajah yang mencerminkan kegembiraan tingkat tinggi diperlihatkan oleh seluruh aspek Timnas U20 Indonesia. Ada beberapa pemain yang mengangkat tangan sembari berteriak hu ale 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 sambil melompat-lompat. Dalam postingan Iwan Bule, sapaan akrab sang Ketua Umum PSSI, memberikan sebuah kalimat yang menyebut bahwa Timnas U20 Indonesia pantas untuk berbangga diri. Kemenangan pantas diraih oleh Indonesia. Banggalah karena kita adalah Indonesia. Dan banyak para netizen yang memberikan ucapan selamat, bonus hingga STY 2045. Skor 3-2 kemenangan Timnas U20 Indonesia atas Vietnam patut dirayakan hingga sukses melaju ke putaran final Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan. Sudah ada 5 daftar tim yang lolos ke putaran final Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan mendatang. Ada sang tuan rumah Uzbekistan, Jepang, Korea Selatan, Iran, dan Indonesia. Timnas U20 Indonesia dengan dramatis mampu lolos ke Piala Asia U20 2023 seusai mengalahkan Vietnam di laga pamungkas pada Minggu 18 September 2022 malam waktu Indonesia Barat. Tampil di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Garuda Muda memetik kemenangan 3-2 atas Vietnam. Hasil tersebut membuat Timnas U20 Indonesia menjadi juara grup F dengan poin sempurna dan memastikan 1 tiket untuk terbang ke Uzbekistan. Setelah lolosnya Timnas U20 Indonesia, kini tiket untuk melaju ke putaran final Piala Asia U20 tinggal menyisakan 15 buah. Korea Selatan menjadi tim pertama yang memastikan tempat di ajang tersebut
setelah memetik kemenangan 6-2 atas timnas Malaysia di grup E. Raksasa Asia lainnya Jepang sukses memetik tiket ke Piala Asia U20 2023 setelah meraih 4 kemenangan beruntun di grup C. Lalu yang terakhir ada Iran sebagai tim Timur Tengah yang sukses mengunci tiket ke Uzbekistan setelah mengalahkan Uni Emirat Arab dengan skor 2-0. Iran menjadi juara grup J dengan raihan 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Jalannya laga timnas U20 Indonesia versus Vietnam secara singkat. Babak pertama dimulai timnas U20 Indonesia mengandalkan duet Hoki Caraka dan Ronaldo Kuateh untuk menggebrak lini belakang Vietnam. 10 menit laga pembuka, Vietnam masih belum bisa membongkar pertahanan solid Garuda Muda yang dikawal Ferrari. Nguyen Bao Long mendapat kartu kuning setelah melakukan pelanggaran keras terhadap Ginanjar. Namun Zanadin juga mendapat kartu kuning karena protes kerasnya ke wasit. Blok krusial dilakukan Ferrari saat menghalau tembakan keras Kapten Vietnam. Sulit dipercaya peluang terbaik yang didapatkan Hoki Caraka di depan gawang Vietnam melesat. Babak pertama berakhir, laga kedua tim masih imbang tanpa gol. Dan masuk pada babak kedua, pelatih Sinteyong melakukan pergantian strategi. Marcelino Ferdinand dimasukkan untuk menggantikan Ronaldo Kuateh dan membuat lini tengah Garuda Muda bermain lebih rapi. Peluang pun mampu diciptakan pemain milik Persebaya Surabaya itu, namun masih gagal. Di menit ke-60, gol yang ditunggu-tunggu timnas U20 Indonesia akhirnya hadir. Marcelino Ferdinand dengan tenang melakukan keeping bola sebelum tendangan keras dari luar kotak penaltinya menghujam gawang Vietnam. Timnas U20 Indonesia dibuatnya unggul 1-0 atas Vietnam. Namun petaka datang di gawang timnas U20 Indonesia pada menit ke-65. Memaksa Ferrari untuk melakukan gol bunuh diri dan skor berubah menjadi 1-1. Garuda Muda langsung tampil agresif setelah gol penyeimbang diciptakan lawan. Franky Misa aktif melakukan overlap. Marcelino dan Zanadin begitu rajin masuk ke dalam kotak penalti, namun serangan Garuda Muda masih mentah di kaki para lawan. Di menit ke-76, Sinteyong mengganti sang striker Hoki Caraka dengan Rabani Tasnim. Alih-alih mencetak gol keunggulan, gawang Garuda Muda justru kebobolan terlebih dahulu. Petaka kembali datang saat winger Vietnam melakukan tusukan dan mengecoh kiper timnas Aditya. Vietnam unggul 1-2 atas timnas U20 Indonesia. Untungnya Garuda Muda hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk menyamakan kedudukan. Sundulan sang Kapten Ferrari mampu menjebol gawang Vietnam sekaligus mengubah skor menjadi 2-2 di menit ke-82. Serangan bertubi-tubi yang dilakukan Garuda Muda kembali membuahkan hasil. Alfrianto Niko melakukan tusukan dari sisi kanan dan umpan terukurnya mampu dimanfaatkan oleh Rabani. Timnas U20 Indonesia mampu membalikan keadaan menjadi 3-2 atas Vietnam. Gol Rabani Tasnim tersebut sekaligus menjadi gol penutup di laga tersebut dan Timnas U20 Indonesia menang dan lolos ke Piala Asia 2023.
Terdapat satu kesamaan di balik kesuksesan Indonesia. Jepang, Korea Selatan, dan Iran mengunci tiket putaran final Piala Asia U20 2023. Indonesia menjadi negara kelima yang dipastikan akan tampil di putaran final Piala Asia U20 2023. Empat negara lain yang sudah terlebih dahulu mengunci tiket Piala Asia U20 adalah Jepang, Korea Selatan, Iran, dan Uzbekistan. Timnas U20 Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2023 setelah mengalahkan Vietnam di Stadion Gelora Bung Tomo pada Minggu 18 September 2022 malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan Indonesia versus Vietnam berlangsung sangat sengit dan berakhir 3-2 untuk kemenangan skuad Garuda. 3 gol penentu kemenangan Timnas U20 Indonesia dicetak oleh Marcelino Ferdinand menit ke-60, Muhammad Ferrari menit ke-65, dan Rabani Tasnim menit ke-84. Di sisi lain, 2 gol balasan Vietnam lahir dari gol bunuh diri Muhammad Ferrari menit ke-65 dan tembakan kaki kanan Dinh Xuan Tien menit ke-78. Kemenangan atas Vietnam membuat Timnas U20 Indonesia berhak menempati puncak klasemen akhir grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023. Timnas U20 Indonesia duduk di puncak klasemen akhir grup F dengan koleksi 9 poin dan unggul 3 angka atas Vietnam yang finish di urutan kedua. Fakta itulah yang mengantar Timnas U20 Indonesia asuhan Sinteyong lolos ke putaran final Piala Asia U20 2023. Timnas U20 Indonesia menyusul langkah Jepang, Korea Selatan, dan Iran yang juga lolos ke Piala Asia U20 2023 setelah menjadi juara grup babak kualifikasi. Terdapat satu kesamaan di balik kesuksesan Indonesia. Jepang, Korea Selatan, dan Iran mengunci tiket putaran final. Satu kesamaan itu adalah 4 negara tersebut berhasil menyapu bersih seluruh laga kualifikasi dengan kemenangan. Jepang tampil sangat impresif setelah sukses mencetak 22 gol dan tidak kebobolan pada 4 laga grup C kualifikasi Piala Asia U20. Adapun Vietnam sebenarnya masih berpeluang lolos ke putaran final Piala Asia setelah takluk dari Indonesia. Namun Vietnam harus melewati jalur runner-up terbaik dan menunggu hasil pertandingan negara lain. Sebagai informasi, kualifikasi Piala Asia U20 2023 menyediakan 15 tiket putaran final. Sebanyak 15 tiket itu diperuntukkan untuk 10 juara grup dan 5 runner-up terbaik. Adapun Uzbekistan sudah dipastikan akan tampil di Piala Asia U20 2023 tanpa harus melewati babak kualifikasi karena berstatus sebagai tuan rumah. Hasil pertandingan antara Mongolia melawan Sri Lanka membuat Timnas U20 Malaysia gagal lolos ke Piala Asia U20 2023. Timnas U20 Mongolia menang atas Sri Lanka dengan skor telak 6-0 di MFF Football Center Ulaan Baatar pada Minggu 18 September 2022 malam waktu Indonesia Barat. 6 gol Mongolia dicetak oleh Zayat,
menit kedua, Ganbat menit ke-42, Ganbat menit ke-45 plus 1 dan 90 plus 1, Anak Bayar menit ke-60 dan Eraden Nebat menit ke-90 plus 4. Dengan hasil tersebut, Mongolia mampu geser posisi Malaysia di klasemen grup E kualifikasi Piala Asia U20 2023. Mongolia finish di posisi kedua klasemen dengan 4 poin dan memiliki selisih gol 1. Malaysia finish di urutan ketiga dengan 4 poin dan memiliki selisih gol 1. Tim besutan Hasan Shazali itu sebelumnya kalah 2-6 dari Korea Selatan di MFF Football Center Ulaan Batar pada Minggu 18 September 2022 siang waktu Indonesia Barat. Malaysia dipastikan tersingkir dan gagal lolos ke Piala Asia U20 2023. Seperti yang diketahui, hanya 10 juara grup dan 5 runner-up terbaik yang berhak lolos ke Piala Asia U20 2023. Mongolia pun sementara menempati peringkat kelima dalam klasemen runner-up terbaik. Sementara itu dari grup E, Korea Selatan dipastikan lolos ke Piala Asia U20 2023 setelah keluar sebagai juara grup dengan 9 poin. Malaysia gagal lolos menyusul tim-tim Asia Tenggara lain yang sudah tersingkir terlebih dahulu, di antaranya Myanmar, Laos, Timor Leste, Brunei Darussalam, dan Filipina. Suasana ruang ganti Timnas U20 Indonesia seusai mengalahkan Timnas U20 Vietnam di ajang kualifikasi Piala Asia U20 2023. Timnas U20 Indonesia sukses memetik kemenangan atas Timnas U20 Vietnam di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 18 September 2022. 3 gol Timnas Indonesia dilesakkan oleh Marcelino Ferdinand menit ke-59, Muhammad Ferrari menit ke-81 dan Rabani Tasnim menit ke-84. Sedangkan 2 gol Timnas Vietnam tercipta berkat gol bunuh diri dari Ferrari pada menit ke-59 dan dilesakkan Din Xuan Tien menit ke-78. Kegembiraan adalah suasana yang pantas untuk menggambarkan kemenangan Timnas U20 Indonesia atas Vietnam. Dan suasana kegembiraan tersebut terjadi di ruang ganti pemain Timnas U20 Indonesia. Video 20 detik kegembiraan Timnas U20 Indonesia yang diposting oleh Muhammad Iriawan selaku Ketua Umum PSSI. Terlihat Marcelino Ferdinand tanpa mengenakan kaos yang awalnya mengucapkan hu ale 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 dengan suara rendah sontak diikuti oleh rekan-rekannya. Seluruh pemain Timnas U20 Indonesia beserta tim kepelatihan kemudian bersorak dengan kalimat yang sama dengan Marcelino Ferdinand. Raut wajah yang mencerminkan kegembiraan tingkat tinggi diperlihatkan oleh seluruh aspek Timnas U20 Indonesia. Ada beberapa pemain yang mengangkat tangan sembari berteriak hu ale 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 sambil melompat-lompat. Dalam postingan Iwan Bule, sapaan akrab sang Ketua Umum PSSI, memberikan sebuah kalimat yang menyebut bahwa Timnas U20 Indonesia pantas untuk berbangga diri. Kemenangan pantas diraih oleh Indonesia. Banggalah karena kita adalah Indonesia. Dan banyak para netizen yang memberikan ucapan selamat, bonus hingga STY 2045. Skor 3-2 kemenangan Timnas U20 Indonesia atas Vietnam patut dirayakan hingga sukses melaju ke putaran final Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan.
Klasemen sementara jelang pekan ke-11 Liga 1 2022-2023 masih dipimpin oleh Madura United. Madura United masih memimpin dengan koleksi 23 poin dalam 10 laga. Saat ini PSM Makassar ada di posisi kedua dengan perolehan 21 poin dari 9 laga. PSM Makassar masih memiliki pertandingan tunda lawan Barito Putra yang akan digelar pada Senin 3 Oktober 2022 mendatang. Sedangkan posisi ketiga dan keempat ditempati oleh Bali United dan Persija Jakarta yang sama-sama memiliki 21 poin dari 10 laga. Kemudian ada Borneo FC di posisi kelima dengan perolehan 20 poin. Berikut ini jadwal lengkap pekan ke-11 Liga 1 2022-2023. Pada Kamis 29 September 2022 ada Barito Putra versus Persik Kediri pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Di waktu yang sama Persis Solo versus PSM Makassar. Lalu PSS Sleman dan Persita Tangerang pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Lalu pada Jumat 30 September 2022 ada Rans Nusantara FC versus Dewa United pada pukul 16 waktu Indonesia Barat dan Bali United versus Persikabo 1973 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada Sabtu 1 Oktober 2022 ada Borneo FC versus Madura United pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dan Arema FC versus Persebaya Surabaya pada pukul 20 maksud saya pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Lalu pada Minggu 2 Oktober 2022 ada PSIS Semarang versus Bayangkara FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dan Persib Bandung versus Persija Jakarta pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sementara itu pada laga Liga 1 2022-2023 bisa disaksikan secara live dan streaming di salah satu stasiun televisi nasional Indonesia. Inter Milan tersentak dengan kekalahan saat bertandang markas Udinese di Dacia Arena untuk melakoni laga pekan ke-7 Liga Italia pada Minggu 18 September 2022. Pasalnya hasil akhir laga Udinese versus Inter Milan berkesudahan dengan skor 3-1 bagi kemenangan sang tuan rumah. Udinese membuat 3 gol ke jala Inter Milan lewat gol bunuh diri Milan Skriniar menit ke-22, Jaka Bijol menit ke-84 dan Torgay Arslan menit ke-90+3. Sedangkan satu-satunya gol Inter Milan di laga ini tercipta dari tendangan bebas Nicolo Barella menit ke-5. Kekalahan ini membuat Inter Milan gagal masuk ke 3 besar dan malah tertahan di peringkat ke-6 dengan 12 poin. Jalannya laga, Inter Milan bertandang ke markas Udinese dan selaku tuan rumah tidak gentar menggempur Inter Milan di awal-awal babak pertama. Peluang pertama di menit ketiga lewat Sandi Lovric yang tanpa perlawanan dan mendapat kesempatan melepas tendangan. Namun sayang tendakan yang ia lepaskan masih melebar dari gawang Handanovic. Tidak membutuhkan waktu lama, Inter Milan membuka keunggulan. Nicolo Barella memanfaatkan hadiah tendangan bebas yang didapat timnya sedikit di luar kotak penalti lawan.
Barella langsung menendang bola tersebut dengan baik dan tidak bisa dihalau oleh Marco Silvestri. Pertandingan berlangsung 10 menit, Inter Milan memegang penuh kendali laga. Mereka mencoba membongkar pertahanan lawan dengan beragam pola, mulai dari direct ball hingga operan-operan pendek diperagakan oleh para pemain. Namun usaha tersebut belum bisa membuahkan hasil. Kedua tim terus mencoba membuat peluang dengan tampil terbuka, akan tetapi pola serangan mereka dapat terbaca oleh lawan. Alhasil bola kebanyakan bergulir di lini tengah permainan saja. Hingga menit ke-20 skor masih 0-1 keunggulan Inter Milan. Petaka bagi Inter akhirnya datang di menit ke-22. Berawal dari skema bola mati, Udinese membuat gol. Tendangan bebas yang diambil salah seorang pemain Udinese diantisipasi oleh Milan Skriniar dan malah masuk ke gawang Inter Milan sendiri, mengubah skor menjadi 1-1. Inter Milan melakukan langkah yang bisa dibilang langka pada menit ke-30 dengan melakukan 2 pergantian pemain langsung. Inter Milan menarik keluar Henrik Mkhitaryan dan Alessandro Bastoni. Sebagai gantinya, Simone Inzaghi dimasukkan Federico Di Marco dan Robert Gagliardini. Pada menit ke-32, Edin Dzeko mendapatkan peluang untuk mengembalikan keunggulan Inter Milan, namun masih gagal. Pada babak pertama berakhir dengan skor 1-1 di laga Udinese versus Inter Milan. Masuk pada babak kedua, Inter Milan lebih banyak mengambil inisiatif serangan dengan mencoba mengembangkan penyerangan mereka dengan memanfaatkan kedua sisi sayap. Namun usaha mereka terus dimentahkan lini pertahanan Udinese yang kokoh. Bukan Inter Milan yang berhasil unggul setelah mati-matian menyerang, justru Udinese yang malah membuat gol kedua oleh Gerard Deulofeu. Skor menjadi 2-1 untuk keunggulan tuan rumah Udinese. Di ujung laga, Udinese kembali menambah keunggulan. Tolgay Arslan menyundul dengan bebas sebuah umpan silang matang dari sisi kanan penyerang tim. Sundulan Arslan di menit ke-90+3 sekaligus mengubah papan skor menjadi 3-1. Dan kedudukan 3-1 juga menjadi tanda berakhirnya laga Udinese versus Inter Milan di Liga Italia 2022-2023. Oke. Gunners, julukan Arsenal, berpesta di markas bis, julukan Brentford. Laga Brentford versus Arsenal berakhir dengan kemenangan bagi tim tamu. Arsenal melawat ke kandang Brentford untuk melakoni partai tandang pekan ke-8 kompetisi teratas Liga Inggris, Premier League musim 2022-2023. Pertandingan Brentford versus Arsenal tersebut digelar di Brentford Community Stadium, London, pada Minggu 18 September 2022 malam waktu Indonesia Barat. Arsenal membawa pulang poin penuh berkat kemenangan 3-0 atas tuan rumah Brentford. 3 gol Gunners yang bersarang ke gawang Brentford masing-masing dicetak oleh William Saliba menit ke-17, Gabriel Jesus menit ke-28 dan Fabio Vieira menit ke-49. Dengan hasil pertandingan tersebut membawa Arsenal ke puncak klasemen dengan 18 poin dari 7 pertandingan. Arsenal unggul 1 poin atas Manchester City dan Tottenham Hotspur yang secara berurutan menempati peringkat kedua dan ketiga klasemen Liga Inggris. Ulasan laga pada babak pertama bergulir 18 menit. Arsenal bisa menciptakan keunggulan melalui skema bola mati. Sepak pojok Bukayo Saka disambut sundulan William Saliba yang ikut naik membantu serangan. Bola hasil sundulan Saliba mengenai tiang dan memantul ke gawang Brentford. Kiper Brentford David Raya sempat membuang bola, tetapi terlihat jelas bahwa bola sudah melewati garis gawang. Menit ke-28, Gabriel Jesus menggandakan keunggulan tim tamu. Kali ini tandukan sempurna Jesus menyambut umpan lambung Granit Xhaka menjebol gawang The Beast. Gol Gabriel Jesus tersebut membuat Arsenal menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0 atas tuan rumah. 4 menit babak kedua berjalan, tim tamu bisa menambah gol. Fabio Vieira mencetak gol perdananya bersama Gunners hasil assist Bukayo Saka. Gol tersebut semakin terasa spesial bagi Vieira
karena dicetak pada debutnya sebagai starter di Premier League. Pada sisa waktu babak kedua, Arsenal tetap tampil menekan, sementara Brentford juga harus berupaya memperkecil ketertinggalan. Pada menit-menit akhir laga, Mikel Arteta memasukkan pemain remaja berusia 15 tahun, Ethan Nwaneri, untuk menggantikan Fabio Vieira. Nwaneri mengukir catatan bersejarah sebagai pemain termuda yang tampil bagi Arsenal di Premier League. Hingga wasit David Echute meniup peluit panjang tanda selesainya laga, tidak ada gol tambahan yang tercipta. Skor akhir Arsenal menang 3-0 atas Brentford pada pertandingan pekan ke-8 Liga Inggris 2022-2023. Real Madrid memberikan tutorial merusak rumah tangga saat menyambangi markas Atletico Madrid pada laga lanjutan Liga Spanyol 2022-2023. Sementara itu, Real Betis membayangi di posisi 3 besar dan Jordana ke-6 menyuguhkan 5 partai pada Minggu 18 September 2022. Rangkaian pertandingan ditutup oleh duel Atletico Madrid versus Real Betis yang sekaligus menjadi menu utama. Bertindak sebagai tamu di Wanda Metropolitano, Real Madrid menuntaskan perlawanan sang tetangga dengan skor 2-1. Sontekan Rodrigo membawa Real Madrid memimpin 1-0 pada menit ke-18. Memasuki menit ke-36, Madrid merentangkan jarak skor setelah Fede Valverde mencetak gol dan dimanfaatkan bola rebound. Atletico memangkas selisih kedudukan pada menit ke-82 berkat gol Mario Hermoso. Uniknya, bek asal Spanyol itu membobol gawang Madrid dengan menggunakan bahu setelah menyambut umpan sepak pojok. Celakanya, 9 menit setelah membuat gol, Hermoso malah menerima kartu kuning kedua akibat mendorong Dani Ceballos. Kemenangan ini membuat Madrid nyaman menduduki puncak klasemen dengan koleksi 18 poin. Eden Hazard dan kawan-kawan unggul 2 angka atas Barcelona di tangga kedua. Sementara itu, Real Betis bertahan di peringkat ketiga setelah mengatasi Girona 2-1. Gunners atau si hijau, demikian julukan mereka, merebut kemenangan lewat jalur comeback. Maaf, maksud saya The Greens atau si hijau, demikian julukan mereka, merebut kemenangan lewat jalur comeback. Betis mengalami tertinggal lebih dulu akibat dibobol Arnau Martinez. Borja Iglesias pun muncul sebagai pahlawan Betis dengan 2 golnya. Alhasil kini Betis cuma berjarak 1 poin dari Barcelona dan 3 poin dari Real Madrid. Trofi Piala Dunia FIFA kini telah tiba di kota Split, Kroasia pada Sabtu 17 September 2022. Dalam acara tur trofi Piala Dunia FIFA di Kroasia tersebut, hadir pula mantan pemain tim nasional Italia, yaitu Marco Materazzi. Dalam acara tersebut, trofi Piala Dunia FIFA akan dipamerkan kepada publik, sehingga para penggemar akan memiliki kesempatan untuk melihat trofi Piala Dunia FIFA secara langsung. Trofi Piala Dunia FIFA dipamerkan pada Sabtu 17 September 2022 hingga Minggu 18 September 2022. Pada Minggu 18 September, trofi Piala Dunia FIFA akan dipamerkan pada pukul 10 hingga 18 waktu Kroasia. Hal tersebut diketahui dari unggahan Twitter akun resmi Federasi Sepak Bola Kroasia @hns_cff pada Sabtu 17 September 2022. Diketahui tur trofi Piala Dunia akan mengunjungi semua negara yang telah lolos ke Piala Dunia 2022 Qatar. Maskot resmi Piala Dunia U20 2023 Indonesia rupanya memiliki sebuah makna yang terkandung di dalamnya. Nama Bacuya diambil dari kata badak,
Cula dan Cahaya. Diketahui Bacuya yang merupakan maskot resmi Piala Dunia U20 2023 Indonesia telah resmi diluncurkan pada Minggu 18 September 2022. Peluncuran maskot Piala Dunia U20 2023 Indonesia yang bernama Bacuya tersebut diketahui dari akun Twitter resmi FIFA @FIFA_World_Cup pada Minggu 18 September 2022. Selain itu, PSSI dan Kementerian Pemuda Olahraga juga melakukan sebuah kegiatan terkait peluncuran maskot Bacuya. Mereka meluncurkan maskot Piala Dunia U20 2023 tersebut dalam acara Car Free Day Jakarta pada Minggu 18 September di Bundaran Hotel Indonesia. Dalam acara tersebut hadir Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali dan Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan dan Wakil Ketua Umum PSSI Iwan Budianto. Selain itu hadir pula Komite Eksekutif Endri Erawan dan Vivin Sungkono, Direktur Utama Liga Indonesia Baru Ahmad Hadian Lukita, serta Direktur Operasional Liga Indonesia Baru Sujarno. Hadir pula utusan perwakilan dari FIFA Jaime Yarza sebagai FIFA Tournament Director dan Cristiano Zomolzer sebagai FIFA U20 Project Lead. Makna dari nama Bacuya dipilih bukan tanpa alasan. Istilah Bacuya merupakan asal dari kata badak, cula, dan cahaya. Badak merupakan hewan asli dari Indonesia yang kalau bermain sepak bola bersama anak-anak akan gembira dan culanya akan menyala semakin terang. Piala Dunia U20 2023 Indonesia akan berlangsung pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 mendatang. Sebelumnya, FIFA juga telah meluncurkan logo Piala Dunia U20 2023 Indonesia. Menariknya, peluncuran logo Piala Dunia U20 2023 Indonesia bertepatan dengan momen HUT ke-77 RI. Terdapat pula makna dalam logo Piala Dunia U20 2023 Indonesia, terlihat sebuah mahkota. Mahkota tersebut bermakna mewakili hasrat global untuk permainan sepak bola di berbagai benua. Peluncuran logo Piala Dunia U20 2023 Indonesia memberikan gambaran sekilas kepada para penggemar dan pemain di seluruh dunia tentang apa yang diterapkan tahun depan ketika mereka menjelajahi semangat, warna, keragaman, dan semangat perayaan dari sebuah kompetisi di jantung Asia Tenggara. Logo Piala Dunia U20 2023 terinspirasi dari warna bendera nasional Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Hal tersebut melahirkan sebuah inspirasi dalam membuat logo Piala Dunia U20 2023 Indonesia. Selain warna bendera, logo Piala Dunia U20 2023 Indonesia terinspirasi dari laut biru kehijauan yang mempesona dan juga arus yang mengalir melalui kepulauannya. Direktur Turnamen FIFA Jaime Yarza juga mengatakan jika peluncuran logo Piala Dunia U20 2023 merupakan tonggak yang menarik. Kemenangan Enea Bastian ini dapat dengan usaha yang tidak mudah karena harus menunggu satu lap terakhir untuk melakukan overtake kepada Francesco Bagnaia. Enea Bastian ini sebagai pembalap tim Gresini keluar sebagai pemenang pada hasil MotoGP Aron 2022 Minggu 18 September 2022. Enea Bastian ini memenangi MotoGP Aragon 2022 dengan catatan waktu 41 menit 462 detik. Bisa dibilang kemenangan Enea Bastian ini pada hasil MotoGP Aragon 2022 tidak diraih dengan usaha yang mudah. Pasalnya rider asal Italia tersebut harus menunggu hingga satu lap terakhir untuk melakukan overtake kepada Francesco Bagnaia. Pada akhirnya Bastian ini dapat mengakhiri balapan di posisi pertama, sedangkan posisi kedua diisi oleh Francesco Bagnaia dan tempat ketiga menjadi milik Alex Espargaro. Jalannya balapan MotoGP Aragon 2022 dimulai dengan sangat sengit. Belum genap satu lap berlangsung, ada dua insiden yang terjadi. Insiden pertama melibatkan Fabio Quartararo yang terjatuh lantaran menyenggol ban belakang pembalap yang ada di depannya. Quartararo menabrak Marc Marquez yang kurang mulus melangkah tikungan ke kanan.
Quartararo tidak bisa menghindari motor Marquez yang tiba-tiba melambat, yang pada akhirnya terjatuh dan harus rela mandi lebih cepat. Insiden kedua lagi-lagi melibatkan Marc Marquez. Motor Honda Marquez tampak tidak dalam kondisi prima. Kuda besinya kesulitan melaju dan menyebabkan kekacauan pada race lainnya. Apesnya, Takai Nakagami yang tepat berada di belakang babi alien terkena imbas. Nakagami langsung terjatuh dan tidak bisa melanjutkan balapan. Dan pada akhirnya Marc Marquez juga harus retire dari balapan setelah melahap satu lap. Sementara itu di barisan depan Francesco Bagnaia mengambil alih pimpinan balapan. Ia melaju dengan nyaman dengan motor Ducatinya. Di belakang Bagnaia ada rekan setimnya Jack Miller. Enea Bastianini melengkapi peringkat 3 besar dalam balapan yang berlangsung 5 lap ini. Bastianini tidak mau terlalu lama diasapi oleh Jack Miller. Dan pada lap ke-6, ia melakukan overtake kepada rider asal Australia tersebut. Bastianini kini berada di posisi kedua, posisi Miller semakin melorot setelahnya. Berturut-turut ia disalip oleh Brad Binder dan Alex Espargaro. Aksi dari Bastianini terus melanjut. Pada lap ke-9 gilirannya melakukan overtake pada sang pemimpin lomba Francesco Bagnaia. Akan tetapi ia melakukan kesalahan di tikungan 12 dan harus merelakan lagi posisinya. Diambil alih oleh Bagnaia. Balapan yang awalnya penuh drama kemudian berlangsung lebih stabil di lap-lap setelahnya. Francesco Bagnaia memegang tumpuk pimpinan balapan hingga memasuki lap ke-19 dan diikuti oleh Enea Bastianini yang berada di peringkat kedua. Setelah itu Brad Binder berada di posisi ketiga membuntuti dengan tidak terlalu jauh. Namun drama pun terjadi di lap akhir ketika Bastianini melakukan overtake kepada Bagnaia. Dan Bastianini akhirnya menjadi juara MotoGP Aragon 2022 diikuti oleh Francesco Bagnaia dan Alex Espargaro di posisi kedua dan ketiga. Duduk di singgasana puncak diisi oleh Fabio Quartararo, tetapi hampir terancam oleh para pesaingnya di ajang MotoGP 2022. Status Fabio Quartararo sebagai pemuncak klasemen MotoGP 2022 memang belum terganggu setelah hasil MotoGP Aragon 2022 diketahui pada Minggu 18 September 2022. Rider MotoGP lainnya seperti Francesco Bagnaia, Alex Espargaro, dan Enea Bastianini semakin menekan Fabio Quartararo pasca hasil MotoGP Aragon 2022. Sejauh ini Fabio Quartararo berada di puncak klasemen dengan 211 poin. Poin Quartararo sebenarnya tidak bertambah satu angka pun. Pasalnya ia gagal finish pada balapan MotoGP Aragon 2022 kali ini. Quartararo gagal finish setelah terlibat insiden dengan Marc Marquez di lap awal MotoGP Aragon 2022. Sementara itu MotoGP Aragon 2022 membawa hasil manis bagi Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini karena naik peringkat. Bagnaia naik satu peringkat ke klasemen MotoGP 2022 setelah memastikan dirinya menjadi juara kedua di Aragon. Rider asal Italia ini berada di peringkat kedua dengan 201 poin. Sedangkan Enea Bastianini melesat 2 peringkat setelah menjadi yang terbaik di Aragon. Ia menggeser Johan Zarco dan Jack Miller di klasemen sementara. Saat ini Enea Bastianini ada di peringkat keempat dengan 163 angka. Lalu disusul oleh Jack Miller tim Ducati Lenovo dengan 134 poin, Johan Zarco tim Pramac Racing 133 poin. Posisi ketujuh ada Brad Binder tim KTM Factory Racing dengan 128 poin, Alex Rins tim Suzuki X-Star 108 poin. Posisi ke-9 dan ke-10 ada George Martin tim Pramac Racing 104 poin dan Maverick Vinales tim Aprilia Racing 104 poin. Joan Mir tim Suzuki X-Star 77 poin di posisi 13 dan posisi ke-15 ada Marc Marquez tim Repsol Honda dengan 60 poin.
Paul Espargaro tim Repsol Honda 43 poin di posisi 17 dan di bawahnya ada Alex Marquez tim LCR Honda dengan 39 poin. Dan di urutan 2 terakhir di posisi 25 dan 26 dengan poin yang sama yaitu 2 poin ada Stefan Bradl tim Repsol Honda dan Cole Courtlow tim Yamaha RNF. Citra Febrianti selaku lifter putri Indonesia akhirnya resmi dinobatkan sebagai peraih medali perak Olimpiade 2012 London. Acara Real Rotation Medal untuk Citra Febrianti yang juga merupakan rangkaian dari Olympic Day Fun Run 2022 diadakan di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada Minggu 18 September 2022. Citra Febrianti resmi mendapatkan medali perak Olimpiade 2012 seusai peraih medali emas Zulfia Cenazalo dan peraih perunggu Christina Lovu terbukti menggunakan doping. Citra Febrianti mengucapkan rasa terima kasihnya kepada semua pengurus yang telah membantunya. Perjuangan tidak hanya pada tahun 2012 silam, melainkan masih ada perjuangan selama 10 tahun lamanya. Ia juga mengucapkan rasa terima kasih kepada KOI yang telah mengajukan laporan dan pada akhirnya diterima dengan baik dan diproses dengan cepat. Citra Febrianti tidak menyangka jika semuanya berjalan dengan lancar dan berhasil akhiri segala perjuangan panjangnya. Setelah mendapatkan medali dan berbagai apresiasi dari pemerintah, Citra Febrianti terlihat tidak kuasa meneteskan air mata. Ia merasa bangga karena setelah tidak menjadi atlet, masih ada perhatian besar dari pemerintah untuk dirinya. Seperti diketahui, Citra Febrianti telah mendapatkan bonus 400 juta rupiah pada 20 Desember 2022 lalu dari Kemenpora setelah dipastikan mendapatkan medali perak. Dan sekarang Citra juga mendapatkan bonus sebesar 100 juta rupiah dari Menteri BUMN Erick Thohir yang juga menjabat sebagai IOC member. Kabar tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita hari ini dalam Live Update Sport. Jangan lupa untuk saksikan Live Update Sport hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Yesi Winata beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.